Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum Kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Saudara-saudara, jadi SDM, intinya SDM salah satu program unggulan kita. Tadi semua program akan kita lanjutkan. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Berapa besar pemerintah sekarang sudah berbuat untuk rakyat Indonesia dan terutama rakyat miskin. Saudara-saudara, ini yang saya sebut bahwa Pak Jokowi ini menerapkan bukan ekonomi kapitalisme neoliberal. Dia melaksanakan ekonomi Pancasila. Jadi apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik, yang positif dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Itu Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi. Jadi saudara-saudara, bedanya kalau neoliberal itu keserakahan, kalau kita kekeluargaan. Kuncinya di kita, senjata yang paling ampuh adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah senjata pamungkas yang tidak pernah disinggung oleh banyak elit Indonesia. Saya ini tidak punya gelar sarjana ekonomi, tapi saya bisa baca Undang-Undang Dasar 45. Dari awal saya baca pasal 33. Pasal 33 ini adalah kunci pengaman. Kalau kita terapkan pasal 33, tidak akan mengalir kekayaan bangsa ke luar negeri. Jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bukan azas keserakahan, bukan azas konglomerasi, azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 ini juga suatu ayat pamungkas. Ini jimat keselamatan kebangkitan bangsa Indonesia.
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan mengira bahwa keadaan dunia baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Puluhan negara bangkrut. Puluhan negara tidak bisa bayar gaji. Puluhan negara tidak ada makanan. Saudara-saudara, ya, coba lihat. Tahun 2003 untuk kesehatan gratis, ya, 46,5 triliun. 96,8 juta orang gratis BPJS, 236 juta layanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat. Itu di 2022. Saudara-saudara, masih banyak yang belum bagus. Masih banyak yang kekurangan. Tapi coba lihat ini yang sudah dihasilkan. Kartu Indonesia Pinter. 17,9 juta siswa dan 2,2 juta siswa sekolah agama menerima manfaat. 908 ribu mahasiswa plus 67,8 ribu mahasiswa agama menerima manfaat. Kartu sembako 45 triliun. 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 10 kg beras per bulan untuk 3 bulan plus 3 bulan. Program Keluarga Harapan 28,7 triliun. 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 200 ribu sampai 1 juta per tahun. BLT dana desa. Bantuan 300 ribu per bulan per keluarga. Untuk keluarga miskin, lanjut usia, dan anggota sakit kronis menaun difabel. Ini baru segini. Belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kita hampir 400 triliun lebih. Ini juga untuk rakyat miskin. Belum subsidi listrik, sama. Sekitar 300 triliun. Ada slide-nya enggak? Jadi saudara-saudara sekalian, ini masih banyak lagi kalau saya uraikan satu-satu. Jadi saudara-saudara, kalau saya yakin LDI tokoh-tokoh yang cerdas dan pintar-pintar, kalau melihat data ini, ya sudahlah, harus diakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang beliau pimpin ya berhasil membela rakyat Indonesia. Saya rival yang dikalahkan. Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet. Saya lihat kebijakan-kebijakan selalu memikir bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin, bagaimana itu selalu fokus beliau. Selalu aku lihat, kadang-kadang coba-coba, Bapak Presiden gini, intinya nggak usah gitu loh. Nggak harus. Nanti utang kita terlalu banyak, utang kita salah satu terendah di dunia sekarang. Ini, coba prestasi pemerintah ini, ya kan? Pertumbuhan kita lumayan, ya di bawah Tiongkok, di bawah China, di atas Rusia, di atas Jerman, sorry Singapura di atas kau. Inflasi salah satu terendah. Utang pemerintah salah satu terendah di dunia kita. 38%. Kau lihat itu. Jepang 266%. Italia 151%. USA 137%. Gue nggak singgung Singapura deh, gue lompat. Spanyol, Prancis, sorry Singapura. Friend kita, teman-teman.
Jerman. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, nah sekarang saya langsung saja ya. Saya udah dipelototin banyak orang. Tadi saya singgung nikel. Lanjut slide kedua tentang nikel. Nikel Indonesia sebagai komponen baterai mobil listrik. Saudara-saudara, industri otomotif dunia akan bergeser ke mobil listrik. Dari komponen mobil listrik 80% itu nikel, 15% kobalt, 5% aluminium. Juga bisa 10% manggan, 10% kobalt, dan kita punya nikel, kita punya kobalt, kita punya aluminium. Jadi sebentar lagi Indonesia akan menjadi produsen mobil-mobil listrik di dunia. Vietnam sudah, kita tidak boleh kalah, kita akan. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Prabowo Gibran sudah boleh. Saudara, kita sudah punya peta 21 komoditas: batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas dan perak, aspal, buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam. Semuanya kita sudah punya petanya dan kita akan bikin industri-industri di Indonesia. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang ini menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Limbah yang 30% ini menghasilkan 40.000 pabrik. 40.000 pabrik. Hitung berapa ratus ribu insinyur. Berapa anak-anak Jepang bekerja dengan gaji yang bagus. Saudara-saudara, Indonesia harus punya kilang-kilang minyak, smelter-smelter, semua bahan-bahan kita harus diolah di bumi Republik Indonesia. Contoh, kita sudah punya roadmap pohon industri tembaga. Di ujung paling kanan itulah tembaga kita akan menjadi industri piping, industri elektrikal, industri elektronik, bahan-bahan arsitektur, industri otomotif, industri koin, industri biomedical, home appliance, chemical, industri militer. Dan Anda lihat sendiri nilainya naik puluhan kali. Selama ini puluhan tahun, ratusan tahun kita izinkan ekspor gelondongan tembaga. Tapi kita sekarang punya smelter, kita akan olah tembaga di Republik Indonesia. Pohon industri nikel, tadi sudah saya singgung. Lanjut, pohon industri boksit. Lihat nilainya. Ada yang nilai naik setelah diolah, smelter, grade alumina, 5 kali nilainya. Seterusnya 29 kali nilainya. Terus 33 kali nilainya. 67 kali nilainya. Saudara-saudara. Saudara-saudara, apalagi yang muda-muda, masa depan kalian gemilang.
bangsa Indonesia gemilang. Bangsa Indonesia akan terhormat. Kita tidak mau lagi minta-minta. Nanti Indonesia yang akan kasih bantuan kepada negara-negara lain, saudara-saudara. Pohon industri timah, sekian puluh kali naik nilainya. 69 kali. Dan seterusnya. Minyak bumi, seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kita punya roadmap 21 komoditas. Jadi, saya Menteri Pertahanan harus mengadakan jeep untuk seluruh TNI, ya kan? Darat, laut, udara. Kebutuhan kita 10.000 jeep. Tentunya diajukan dong, Pak, ini ada jeep dari Austria, harganya $100.000 satu. Ada jeep dari sini, dari situ. Ada jeep dari sebuah negara. Nggak enak karena ada orang asing, saya nggak sebut negaranya mana. Negara X. 20.000. $20.000 sampai di Indonesia. Murah banget. Dan, tapi saya ini, hati saya nasionalis kayak LDII, ya kan? Jadi masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, perwira Indonesia di mana-mana, pakai jeep asing, nggak enak aku, ya kan? Panggil Pindad, cari. Saya tahu ada profesor yang kerja di General Motors 15 tahun, orang hebat, lulusan MIT, etc., etc. Mungkin yang dulu anak buahnya Habibie yang dikirim itu. Dia kerja di sana. Saya dengar dia memang sudah pingin pulang. Saya cari dia, saya bilang, Anda kerja di General Motors? Iya Pak. Profesor. Bisa nggak Anda bikin mobil untuk Indonesia? Bisa Pak. Bisa. Oke. Saya minta dia masuk ke Pindad. Emang LDI, presidennya yang mengatakan LDI pinter-pinter orangnya. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi saya, akibat profesor itu dia persiapan, akhirnya bisa Pak kita bikin jeep buatan Indonesia. Harganya berapa? $60.000. $59.000 persisnya. Kenapa? Pak, economy of scale lah, inilah, itulah, memang awalnya selalu mahal. Kalau kita sudah bisa bangun 50.000 setahun, 30.000, itu nanti harganya turun. Jadi saya dilema. Mau saya pilih yang murah, 20.000, tapi perwira Indonesia pakai mobil buatan orang lain. Atau agak mahal sedikit, buatan anak-anak Indonesia. Udahlah, aku pilih buatan anak-anak Indonesia. Gagah nggak itu? Diharapkan nanti semua pesantren, semua LDII pimpinannya pakai jeep buatan Indonesia semua. Jadi saudara-saudara, walaupun hanya Menteri Pertahanan, tapi bersama Jokowi kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia. Jadi saudara, ini hanya contoh ya, bahwa kita bisa, kita mampu. Masa kita tidak mampu? Korea tidak punya sumber alam seperti kita. Tahun 67 per kapita kita sama Korea sama. Sekarang mereka, kita di sekitar berapa? 4.800, mereka sudah kalau nggak salah 30.000. Kenapa? Karena mereka punya strategi, komitmen, will, tantangan. Mereka juga ingin hidup bermartabat.
Kita ingin hidup bermartabat. Kita tidak mau ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Kita tidak mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.